Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Saya diundang oleh komunitas Princess, perempuan inspiratif dan cerdas untuk ya diskusi ya tentang wakaf produktif. Ya, Alhamdulillah ini luar biasa, komunitas perempuan inspiratif dan cerdas dan memang seperti itu adanya ya. Jadi kalau sebuah negara ingin maju, maka yang harus dibangun adalah perempuannya. Kenapa? Karena dari perempuanlah akan lahir generasi-generasi pemimpin negeri ini, ya luar biasa. Jadi kalau dibilang kita bicara tentang rahasia berkah dunia akhirat melalui wakaf produktif, ya sebetulnya rahasia berkah dunia akhirat itu ada di eh, tangan kalian ini para perempuan yang luar biasa. Ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan seluruh perempuan di Indonesia ini bisa men membuat ya generasi yang, luar biasa di masa datang. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat komunitas Princess ya. Kita akan bahas tentang wakaf produktif, ya, namun sebelumnya saya coba, apa namanya, memperkenalkan diri dulu ya. Nah ini, eee, nama saya Sunarto Zulkifli, saya juga didampingi oleh Princess ya, kebetulan kami baru saja anniversary yang ke-20. Nah ini, mohon doanya semoga tetap menjadi keluarga samara dan tetap produktif. Dan saya yakin di balik produktivitas semua, leader, semua orang-orang itu, di belakangnya ada support dari para wanita solihah. Saya sendiri, kuliah di IPB Bogor, tahun 91 sampai 97, lumayan lama lulusnya. Kemudian, lanjut di magister keuangan di Universitas Mercubuana Jakarta. Kalau dari sisi pekerjaan sendiri, tahun 96 saya sudah mulai bekerja di perbankan, di Bank Nasional sampai tahun 2000. Kemudian tahun 2000 sampai 2016 saya berkarir di Bank Syariah Mandiri, lumayan 16 tahun ya. Dan 2016 sampai sekarang saya mendedikasikan diri saya untuk menjadi direktur Yayasan Zakat Sukses, sebuah lembaga amil zakat ya yang telah diberikan izin oleh Kementerian Agama dan juga mendapatkan rekomendasi dari Basnas untuk mengelola dana masyarakat ya dalam bentuk program-program pemberdayaan. Nah, ini sekilas tentang profil saya. Pastinya jauh lebih hebat para perempuan inspiratif dan cerdas ini. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa terus bersinergi dalam berbagai macam program. Pastinya dalam era saat ini tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan kalau kita semuanya saling bersinergi, insya Allah. Baik, kalau kita bicara tentang temanya ya, rahasia berkah dunia akhirat melalui wakaf produktif, maka pastinya kita akan bicara tentang kegiatan yang terus-menerus ya. Kalau kita bicara produktivitas itu adalah kegiatan yang luar biasa yang dilakukan secara terus-menerus ya. Tapi pasti kegiatan yang luar biasa itu butuh support ya, butuh support. Tidak bisa dilakukan begitu saja karena begitu banyak hal yang harus kita lakukan ya. Begitu banyak kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan, pasti butuh apa namanya support ya, butuh support. Salah satunya dengan skim wakaf produktif. Sebelumnya saya akan bicara tentang konsep harta pastinya ya. Harta itu kita cari buat apa sih sebetulnya? Ya kan. Terkadang kita apa namanya menjaga kesehatan, kita bekerja keras ya untuk mengumpulkan harta ya. Pada saat kita sakit ya harta itu kita gunakan untuk menyembuhkan sakit kita. Ya setelah sembuh kita kerja lagi ya gitu kira-kira ya.
terus menerus ya, tidak bisa dihentikan ya proses bekerja itu ya, mencari uang, mencari harta terus menerus ya. Tapi itu adalah siklus yang dilakukan oleh manusia-manusia biasa. Ya, manusia-manusia yang luar biasa pastinya dia punya siklus yang lebih luar biasa daripada sekedar bekerja, bekerja, mencari harta dan seterusnya. Kenapa? Karena konsepnya seperti ini ya. Harta yang dimakan itu ya akan jadi kotoran dia, ya, akan kita keluarkan jadi kotoran. Harta yang disimpan akan jadi rebutan. Siapa? Ya ahli waris kita. Sebelum bahkan banyak kasus ya di sekitar kita, sebelum orang yang meninggal juga hartanya udah jadi rebutan, ya. Itulah kondisi yang terjadi saat ini. Namun bagaimana dengan harta yang diinfakkan, dia akan jadi penolong buat kita. Nah, ini yang membedakan, ya. Yang membedakan antara orang-orang yang terus-menerus setiap hari bekerja mencari uang dipakai, mencari uang dipakai dan segala macam. Ada yang membedakan, yaitu ada orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya dan justru itu yang akan menjadi penolong baginya. Ya. Dalam satu surat apa namanya di Al-Baqarah ayat 274, auzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Ya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, luar biasa ya mendapatkan pahala di sisi Allah ya, dan juga tidak ada kekhawatiran. Jadi kita hidup di dunia ini untuk apa sebetulnya ya? Untuk apa? Untuk tidak khawatir terhadap apa? Terhadap masa depan, terhadap hari esok, ya, terhadap makanan kita, terhadap ilmu kita dan segala macam. Tidak ada kekhawatiran. Kan itu yang mau kita cari sebetulnya. Dan juga tidak pula bersedih hati, ya. Itu kan yang selama ini kita hindari. Kita nggak ingin bersedih, ya. Dan Allah jamin itu dengan harta yang diinfakkan. Nah, itu dia. Itu makanya harta yang kita infakkan itu jadi penolong, ya. Itu di dunia, bahkan di akhirat dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Ya, jadi sangat cocok ini temanya ya. Jadi bahagia dunia akhirat. Kenapa? Karena di dunia aja dia nggak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, ya. Kenapa? Karena dia menginfakkan hartanya. Kalau dia tidak menginfakkan hartanya, maka pilihannya cuma dua tuh, dimakan maupun disimpan ya, jadi kotoran atau menjadi rebutan. Pastinya kita ingin harta kita menjadi penolong buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Ah, nah kalau kita bicara infak luar biasa lagi ya. Di Al-Baqarah, masih Al-Baqarah ayat 261, auzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh Allah oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Ya, pada setiap bulir 100 biji. Ya, jadi bayangkan satu infak ya, dia akan dibalas oleh Allah itu 7 bulir dan setiap bulirnya ada 100 biji, berarti ada 700. Artinya infak kita akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Luar biasa. Ya. Tidak ada bagi hasil yang sebesar itu di dunia ini. Bisnis apa yang keuntungan 700 kali lipat? Tidak ada. Kecuali bisnis kepada Allah. Kenapa? Dalam infak ini. Bahkan Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang dia kehendaki. 700 itu bisa dilipat gandakan. Kalau bahasa matematika dilipat gandakan tuh dikuadratkan. Nah, 700 kuadrat. Nah, itu sendiri deh. 700 kuadrat. Nah, ini luar biasa. Ya, infak kita. Ini dikit lagi Ramadan ya. Nah, kalau di Ramadan lagi itu luar biasa. Bahkan kegiatan yang amalan yang sunnah akan diganjar dengan wajib,
amalnya wajib akan diganjar dengan berlipat-lipat ganda. Dan di dalam Ramadan nanti kita akan ketemu dengan malam Lailatul Qadar yang satu malamnya setara dengan 1000 bulan. Nah, bisa dibayangkan kalau harta kita infakkan pada bulan Ramadan itu luar biasa peningkatannya. Berlipat-lipat gandanya luar biasa. Apalagi kalau kita berinfak di malam Lailatul Qadar. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi jangan dilihat berapa nilainya, tapi yang penting adalah keikhlasannya. Dan Allah lipat gandakan ya ganjarannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi rekan-rekan sekalian, itu kira-kira prinsip infak ya. Jadi tadi infak bukan hanya penolong, tapi juga dia melipat gandakan kebahagiaan kita. Ya, bahkan sekarang orang-orang sudah sebagian orang-orang sudah tidak berlomba-lomba lagi memperbanyak harta, tapi yang dilakukan adalah dia menghitung berapa sedekah dia tahun ini harus lebih besar dari tahun kemarin. Berapa target sedekah dia tahun depan? Nah, itu yang dia perlombakan dalam dirinya sendiri. Dia sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan sekalian, luar biasa konsep infak dalam Islam ini ya. Baik. Nah, sekarang kita mulai masuk beberapa definisi-definisi yang sering kita ketemu ya. Ada infak, ada sedekah. Nah, gitu kira ya. Nah, infak itu asal kata dari semuanya ya, menginfakkan hartanya, menafkahkan hartanya. Ya, infak itu ada dua macam, ada yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu kapan? Di bulan Ramadan. Ya. Zakat mal kapan? Setiap waktu. Pada saat ada hitungannya itu ya, zakat mal itu ya. Kemudian infak sunnah. Infak yang sunnah itu ya sedekah biasa ya. Bahkan katanya senyum itu sedekah. Gitu kira-kira ya. Jadi luas sekali sedekah ini ya. Senyum itu sedekah. Ya. Kemudian juga kita sedekah kepada fakir miskin. Kita di parkiran ketemu orang, kita kasih uang. Ya, ada orang tukang parkir, kita kasih uang. Ya, jangan niatkan bayar parkir ya, kita niatin sedekah aja sama dia. Kemudian ada tukang ngamen ya, kita sedekah juga, kayak begitu ya. Mungkin juga sama keluarga kita, family kita yang kekurangan, kita sedekah juga. Nah, yang kedua ada wakaf. Ya, nah wakaf ini agak berbeda sedikit ya. Kalau kita lihat nih, zakat mal itu, zakat fitrah sedekah itu habis saat dibagikan. Jadi ya kita punya uang gajian misalkan 5 juta, ya kita sedekahkan 100.000. Nah, gitu kayak 100.000 kita bikin Jumat berkah, kita bagi-bagi makan. Selesai habis itu, selesai. Ya nggak ada sisa, ya nggak ada sisa aja. Selesai sampai di situ ya kegiatannya. Atau kita punya waktu untuk sholat Jumat, kita tabung di kotak amal, kita masukin uang 10.000, 5.000, 100.000, selesai saat itu juga, ya. Atau ada program sedekah atau santunan, ya, santunan yatim dan segala macam, kita sedekah, selesai saat itu. Nah, ini agak berbeda di wakaf, ya. Wakaf ini nggak habis lamanya, ya. Harta yang kita sedekahkan dalam konsep wakaf tidak boleh habis, ya, nggak boleh habis, tapi dia berjalan terus, ya, jalan terus. Kok bisa? Nah, itu dia. Ya, karena konsep wakaf itu ya tidak boleh habis. Ya, baik, kita lanjutin ya. Kita mulai masuk ke konsep wakaf. Apa sih definisi wakaf? Ya, dalam bahasa Arab wakaf berasal dari bahasa Arab kata waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan atau berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Definisinya kurang lebih adalah wakaf itu menahan, yakni menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Ya, jadi kalau kita punya harta wakaf, itu tidak boleh dipindah milikkan. Misalkan orang-orang tua kita dulu sering mewakafkan tanahnya, ya, atau mewakafkan rumahnya untuk jadi majelis taklim, itu nggak boleh kemudian dijual, ya, nggak boleh dipindah milikkan. Jadi selama wakaf itu kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan taklim, selama itulah pahalanya mengalir kepada orang yang mewakafkan, wakif kepada wakif, ya.
Jadi rekan-rekan sekalian, itu ya perbedaan wakaf dengan tadi apa sedekah, ya, dengan zakat. Ada perbedaannya. Ya, kenapa? Karena dia bertahan selamanya, nggak boleh habis. Kalau kita menjual tanah wakaf misalkan, ya, dalam misalkan entah bagaimana caranya kemudian kita menjual tanah wakaf orang tua kita, itu luar biasa, ya, dosanya. Nah, ini ada satu kasus ya, hadis riwayat Muslim, ya, Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, lalu ia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon petunjuk beliau tentang pengelolaannya. Setelah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendapatkan tanah di Khaybar yang menurut saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut. Dia bersabda, Rasulullah bersabda, kalau engkau mau tahan pohonnya, ya, tahan pohonnya dan sedekahkan hasilnya. Nah, gitu ya. Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang bela agama Allah, tamu, musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan pada teman-temannya yang tidak memiliki harta. Nah, ini wakaf ya. Nah, contoh-contoh wakaf yang ada ya sampai dengan saat ini. Orang kenal dengan Utsman bin Affan, ya, salah satu khalifah ya, Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Beliau mewakafkan sumur ya, sumur Utsman bin Affan. Ya, dulu beliau membeli sumur dari orang Yahudi ya. Jadi pada satu saat terjadi kekeringan, hanya ada satu sumur milik orang Yahudi, dibeli oleh Utsman bin Affan. Ya, singkat cerita dibeli, sebetulnya ada cerita lainnya di situ. Sumur itu dimanfaatkan sampai sekarang, ya. Airnya kemudian dijual ya, sumurnya, airnya dijual, kemudian hasilnya itu dimasukin ke rekening bank ya. Ya, sebagian dibangunlah hotel, namanya Hotel Utsman bin Affan di Madinah. Ya, hotelnya disewakan. Nah, itulah kira-kira wakaf yang produktif, wakaf yang naik terus nilainya. Gitu kira-kira. Produktif itu kurang lebih begitu ya. Dia awalnya sumur, tapi sumurnya diproduktifkan ya. Airnya diambil, dijual, ada hasilnya, dikumpulin sedikit-sedikit, taruh rekening, dijadikan hotel. Hotelnya disewakan, ya. Hasilnya masuk rekening lagi dan seterusnya. Berapa saldo rekening Utsman bin Affan di Arab Saudi? Ini angkanya, ya. Bacanya berapa itu? 2,5 triliun, ya. 2,5 triliun. Luar biasa ya. Itu satu orang saja, ya. Tidak hanya itu, kekayaan Utsman bin Affan diperkirakan terus bertambah sebanyak 16 miliar setahunnya. Tergantung pengelolaannya. Ini disebut sebagai wakaf produktif. Jadi tanpa sengaja Utsman bin Affan dia sudah memberikan gambaran kepada kita semua tentang wakaf produktif, yaitu wakaf yang terus berkembang ya nilainya. Ya, bukannya tetap malah ya, bukannya tetap tapi dia berkembang, itu produktif. Ya, jadi kalau dia tetap itu memang sudah dasarnya wakaf. Ya, nggak boleh dijual sumurnya. Ya, dipindah kepemilikan nggak boleh. Maka dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Ya. Hotelnya juga demikian. Ya. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Ada tokoh Aceh nih, wakaf tokoh Aceh di Saudi ya. Tahun 1809 datanglah seorang ulama asal Aceh bernama Habib Abdurrahman atau Habib Bugak Asyik ke Mekah. Ya. Ya, dia mewakafkan sepetak tanahnya di sana ya untuk seluruh rakyat kerajaan Aceh Darussalam yang menunaikan haji di Mekah. Nah, luar biasa. Ya. Itu ternyata jadi hotel ya, saat ini udah jadi hotel ya. Hotelnya disewakan ya, mendapatkanlah uang ya, uangnya nggak dibalikin ke Habib lagi tapi digunakanlah untuk kebajikan-kebajikan. Di antara lainnya, nah ini dia. Kekhasan para haji dari Aceh itu sejak tahun 2007 setiap tahunnya
Rakyat Aceh yang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah akan mendapatkan pembagian hasil pendapatan dari pengelolaan tanah wakaf tersebut sebesar 1.200 rial. Nah, atau sebesar 4 juta per jamaah. Ini luar biasa, nggak semua jamaah haji nih, hanya jamaah haji dari Aceh saja yang dapat seperti ini, ya, karena memang akadnya begitu. Ini memang asetnya dikelola oleh pemerintah Saudi, ya. Jadi asetnya dikelola karena memang tanahnya di sana. Itulah kurang lebih ya yang disebut sebagai wakaf produktif, ya. Jadi tadinya tanah jadi hotel sekarang. Ya hasilnya tuh jadi hotel. Ya jadi rekan-rekan sekalian, bahkan hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh, ya, sampai saat ini. Nah, gitu sampai saat ini. Ini luar biasa. Ini contoh ya, contoh wakaf produktif emang sudah ada. Ya, selama wakafnya itu ada di sana dikelola dengan baik, ya, maka selama itulah pahalanya mengalir kepada almarhum. Nah, begitu juga. Dan keluarganya mungkin, ya. Jadi teman-teman sekalian, itulah luar biasanya wakaf. Ya, luar biasanya wakaf yang dikelola dengan baik. Ya, permasalahannya memang terdapat pada pengelolanya. Ya, tergantung siapa pengelolanya. Misalkan kita wakaf kepada seseorang, kemudian dia tidak mengerti tentang manajemen, maka dia tidak bisa memanfaatkan tanah wakafnya. Ya, ya banyak kejadiannya tanah wakafnya kemudian ya beralih fungsi gitu ya. Biasanya terjadi di generasi ketiga ya. Cucunya dia udah nggak tahu lagi sejarahnya bahwa itu sebetulnya tanah wakaf, dijadiin pribadi. Ah, ini yang dikhawatirkan ya. Maka dari itu memang pada program wakaf yang terpenting adalah nazirnya, pengelolanya ini siapa? Nggak bisa sembarangan. Ya, kalau sembarangan atas nama pribadi misalkan tanahnya diwakafkan atas nama pribadi, ya udah. Yang tahu mungkin dia dan anaknya bahwa ini tanah wakaf orang, tapi pada saat generasi ketiga cucunya udah lupa tuh, ya. Atau bahkan ke bawah lagi cicitnya, udah ketinggalan sejarahnya. Ya bahwa itu tanah-tanah orang sebetulnya yang wakaf. Akhirnya dijadiin milik pribadi. Ini apa namanya? Ada beberapa kasus yang terjadi seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, wakaf ini luar biasa asal dikelola dengan baik, ya. Nah, jenis wakaf sekarang. Ada wakaf itu macam-macam, ya. Ada 3 macam yang memang diperkenalkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi di Indonesia ini program wakaf dikelola atau dipimpin oleh Badan Wakaf Indonesia. Ya. Yang pertama apa? Wakaf aset, ya, tanah, masjid, makam dan lain-lain, bangunan, sekolah dan lain-lain, itu namanya wakaf aset, ya. Dan ini memang yang dikenal selama di Indonesia. Ya, orang wakaf tanah. Ya. Berarti memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya memang nilainya terus tambah ya, namanya tanah nilainya tambah terus. Tapi kekurangannya adalah tidak semua orang bisa berwakaf. Kenapa? Karena kalau harus punya tanah dulu, berarti ini kebanyakan orang-orang kaya yang bisa berwakaf. Jadi ini kekurangannya, ya. Wakaf aset. Yang kedua wakaf melalui uang. Apa itu wakaf melalui uang? Nah ini pengumpulan uang untuk pembelian aset tertentu. Ya, jadi kalau kita ada program, ya kita sampaikan kepada para muwakif ya, pada wakif ini calon wakif. Ayo yang mau ikutan wakaf, kumpulin uang. Jadi uang. Tapi ada programnya. Contoh nih, saya kasih contoh. Kami punya program wakaf Quran, ya, wakaf Quran. Nah, kami sampaikan kepada masyarakat yang mau ikutan silakan. Harganya 100.000. Gitu kira-kira. Ayo, ini jadi ngumpulnya uang. Jadi bukan Qurannya dikumpulin, tapi uangnya. Nanti uangnya kita belikan Quran. Qurannya kita bagikan. Ini contoh, ya, contoh apa namanya wakaf melalui uang. Atau program pembangunan rumah tahfiz, wakaf melalui uang rumah tahfiz. Itu kita ngumpulin uang, ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya orang yang ikut berwakaf nggak mesti dalam bentuk nilainya besar. 100.000, 10.000, tergantung programnya. Itu bisa rame-rame kita berwakaf untuk satu program. Itu namanya wakaf melalui uang. Nah, yang ketiga yang diperkenalkan saat ini adalah wakaf uang. Ya, wakaf betul dalam uang tunai. Ya. Nah, jadi ini memang
harus dapat izin khusus ya dari Badan Wakaf Indonesia, tidak sembarangan ya. Alhamdulillah zakat sukses sekarang sudah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia untuk mengelola wakaf uang ya. Jadi ada 3 ya jenis wakaf ini. Nah, seperti apa sih wakaf uang? Nah, kira-kira begini ya. Nah, secara definisi, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah suatu berharga. Ya. Nah, ini skemnya ya. Jadi ada wakif ya, orang-orang yang berwakaf ya dia menyerahkan kepada siapa? Ke nazir. Ya, misalkan dalam kondisi saat ini adalah zakat sukses ya. Nah, ini dana wakafnya dikumpulkan oleh zakat sukses. Ya. Nah, dananya kemudian diinvestasikan ya dalam bentuk program-program syariah, misalkan dalam bentuk deposito, ya. Kenapa deposito? Ya, karena uang ini nggak boleh hilang ya, karena konsep wakaf kan dia tidak boleh hilang pokoknya, ya. Makanya didepositokan, ya. Jadi deposito itu kan nanti kemudian ada hasilnya, ya, ada hasilnya. Nah, hasilnya itu kemudian dalam bentuk revenue nih, ya. Jadi wakafnya dikelola ya secara syariah, kemudian hasilnya menjadi revenue. Revenue ini ada 2 macam. Sebagian untuk biaya ya atau manajemen fee bagi nazir, karena mengelola wakaf kan butuh apa namanya? Butuh dana, butuh biaya. Ya, itu bisa dikeluarkan ya. Nah, kemudian sebagian revenue juga sebagian besar revenue-nya digunakan untuk mauquf alai, didistribusikan. Siapa itu mauquf alai? Mauquf alai adalah orang-orang yang berhak, ya, orang-orang yang berhak menerima dana-dana sosial. Ya, kalau ini jalan terus ya, depositonya pertama buka 1 juta, ada orang wakaf lagi 100 juta, nambah lagi terus lama-lama dia akan menjadi dana abadi, ya, dana abadi. Nggak boleh ditarik, nggak boleh diapa-apain ya. Jadi dananya, uang cashnya berputar terus ya. Bisa juga dia diinvestasikan, tapi memang investasinya harus yang secure, yang aman, nggak boleh rugi. Kalau rugi, nazir harus ganti uangnya. Kenapa? Karena dana wakaf itu tidak boleh berkurang. Makanya nazir tidak boleh sembarangan menginvestasikan dananya. Dia harus ada risiko manajemen ya, ada manajemen risikonya. Program-program apa yang tidak mengundang risiko. Nah, ini kira-kira wakaf uang ya yang terjadi saat ini. Jadi ada 3 tadi ya, ada wakaf aset, wakaf melalui uang, ada wakaf uang ya. Baik, kita lanjutkan. Berapa sih potensi wakaf uang di Indonesia? Luar biasa ini. Nah, ini data yang sering berseliweran di internet ya. Wakaf tunai itu 185 triliun di tahun 2015 nih. Ya. Ini kira-kira kan luar biasa itu. Wakaf tanahnya aja 3,49 miliar ya. Nah, ini potensi wakaf yang saat ini sudah mulai dihitung ya. Nah, ini potensinya. Kalau zakat itu potensi 286 triliun, baru terkumpul 5 triliun ya. 1,8%. Wakaf itu potensi 185 triliun, baru terkumpul 4 triliun ya, atau 2,1%. Nah, ini luar biasa. Masih kecil ya dari yang terkumpul daripada potensinya. Kenapa? Ya karena memang zakat dan wakaf ini memang perlu terus kita sosialisasikan. Ya, perlu terus kita dakwahkan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadarannya ya. Kenapa? Karena memang zakat itu ya kurang lebih sama dengan wakaf itu ya. Zakat dan wakaf itu biasanya ramainya hanya di bulan Ramadan aja. Di luar Ramadan dia sepi ya. Kenapa? Karena sosialisasi Ramadan, para khotib-khotib yang ceramah tentang zakat itu adanya biasanya kebanyakan di bulan Ramadan, itu pun di akhir Ramadan ya. Jarang sekali di luar Ramadan kita membahas tentang zakat dan wakaf. Itu makanya saya menyambut baik ini komunitas Princess ini untuk mengangkat tema wakaf ya. Kenapa? Karena memang ini harus kita sosialisasikan, harus kita dakwahkan sebanyak-banyaknya.
Dulu memang orang punya persepsi wakaf itu harus rumah, harus tanah, sebangunan, harus masjid, harus makam. Berarti saya harus kaya dulu untuk berwakaf. Nah, kalau sekarang ini enggak. Ya enggak perlu kaya ya untuk berwakaf. Berapapun kita punya dana, kita serahkan kepada lembaga yang sudah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia untuk mengelola wakaf tunai. Termasuk dalam hal ini zakat sukses. Berapa 100.000, 200.000 ya, kita kumpulkan nggak apa-apa ya. Tapi bayangkan kalau 500 orang nih komunitas princess masing-masing menabung atau berwakaf 100.000 per bulan. Luar biasa. 500 orang dikali 100.000. Udah 5 miliar. Ya, jadi artinya bayangkan kalau itu dilakukan tiap bulan, ya sebulan sekali. Nah, luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar ada satu komunitas juga yang bikin program wakaf setiap Jumat. Ya, wakaf Rp5.000 setiap Jumat. Angkanya kecil kan ya, Rp5.000 gitu setiap hari Jumat. Tapi kalau Rp5.000 dikali 500 orang, nah kan gitu ya, udah berapa? Tiap Jumat ya 5.000 tiap Jumat berarti sebulan 4 kali. Ya 5.000 20.000 kali 500 sudah berapa tuh? Nah, gitu ya. Dikali per bulan dilakukan ya. Nah, ini luar biasa. Jadi rekan-rekan sekalian, saya menyambut baik ini teman-teman panitia, teman-teman komunitas untuk mengangkat ini ya. Saya berharap setelah acara ini ada langkah konkretnya nih ya. Misalkan mendeklarasikan sesuatu ya, mendeklarasikan tentang wakaf. Entah itu komitmen untuk berwakaf setiap hari Jumat, ya, komitmen berwakaf setiap bulan dan lain-lain. Yang penting kita ada niatnya dulu, ya, ada komitmennya dulu. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Nah, mudah-mudahan bergerak dari komunitas princess ini berkembang terus untuk Indonesia, nah, gitu kira, bahkan untuk dunia. Ya, jadi mudah-mudahan potensi wakaf yang 125 triliun ini bisa segera tercapai, ya, mudah-mudahan. Nah, bagaimana dengan wakaf produktif? Ya kurang lebih sama tadi ya, kurang lebih mirip-mirip nih skemnya. Ya. Wakaf produktif adalah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, ya, memproduktifkan hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Nah, ya, bentuknya apa? Bisa wakaf, bisa cash wakaf tunai, bisa wakaf aset, dikelola nazir, tapi diinvestasikan, ya. Misal tadi deposito, misal dapat wakaf rumah, ya, asetnya berbentuk rumah, rumahnya kita kontrakin, nah gitu kira-kira ya, kita kontrakin, ya, jadi kontrakan dapat hasil kan, atau kita dapat wakaf berupa tanah, tanahnya kita bangun hotel, ya, hotelnya kita sewakan, atau tanahnya kita bangun gedung, ya, gedung perkantoran, kita sewakan ke kantor-kantor, dapat hasilnya investment return. Jadi investment return-nya bisa berbentuk bagi hasil deposito, bisa juga profit, ya. Tapi satu lagi yang perlu kita ingat, investasinya haruslah investasi yang aman. Nggak boleh kita investasi macet. Nah, gitu ya. Kalau macet, nazirnya bertanggung jawab ya untuk mengembalikan kerugiannya. Jadi menjadi nazir nggak sembarangan ya, nggak cuma enaknya doang. Tapi kalau dananya hilang, dananya rugi, dia harus ganti. Bagaimanapun caranya. Jadi hati-hati nazir ini ya, nazir ini harus yang profesional. Jangan perorangan. Kalau perorangan, waduh, lihat uang kecil 1 juta, 2 juta masih. Tapi kalau uangnya di tabungan sudah ada 1 miliar, wah udah pikirannya macam-macam. Dipakailah dikit buat arisan, dipakailah dikit buat modal usaha yang nggak jelas ya. Akhirnya bangkrut ya, ditipu lah apa segala macam. Waduh. Ya, makanya kalau bisa berwakaf itu kepada lembaga yang profesional yang mendapatkan izin ya. Nah, revenue tadi dibagi dua ya, bukan dibagi dua, dibagi untuk expenses biaya nazir atau manajemen fee, yang terbesarnya adalah distribution.
angkanya itu 10% lah ini untuk expenses. Ya dari hasil revenue-nya ya, bukan dari pokok wakafnya, bukan. Tapi dari revenue-nya. Nah, ini ada mauquf alaih. Mauquf adalah penerima ya. Penerima itu bisa untuk program-program dakwah, fakir miskin, beasiswa, atau juga untuk modal usaha. Memang yang lebih aman ya, kita membiayai usaha itu jangan dari dana wakafnya, tapi dari revenue-nya ya. Kalau revenue itu ya kalau dia rugi ya nggak masalah, bukan tidak masalah, tapi resiko. Kan wakaf tadi nggak boleh berkurang pokoknya. Ya kalau bagi hasilnya berkurang nggak masalah. Artinya resikonya bisa kita tekan. Nah modal usaha, hasilnya usaha itu balik lagi nanti untuk dana abadinya. Nah, gitu. Ini berputar terus ya, berputar terus ya. Sehingga itulah yang disebut sebagai wakaf produktif, sama seperti tadi Utsman bin Affan ya. Wakaf sumur, sumurnya dikelola. Jadi tidak hanya sumur biasa saja, airnya dijual ya kepada masyarakat. Penjualannya dibikin hotel. Hotelnya disewakan, perkantoran disewakan. Dapat hasil, masuk lagi ke situ dananya, sehingga dananya bertambah terus 16 miliar setiap tahun. Kan luar biasa itu. Ya makin lama makin bertambah. Itulah kurang lebih rekan-rekan sekalian wakaf produktif. Bayangkan kalau teman-teman komunitas Princess ini, yang 500 orang ini, masing-masing berkomitmen wakaf 100.000, ya, kali 500, jadi dapat 5 miliar. Ya, 500 orang dikali 100.000, 5 miliar. Ya, 5 miliar ini, kalau dibikin usaha, ntar rugi. Ya, kita taruh deposito dulu. Ya, deposito syariah pastinya, bagi hasilnya itu yang nanti digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Ya, bulan depannya nabung lagi, terus aja ya. Nah, kalau misalkan depositonya sudah sekian miliar, ya, nah itu akan jadi dana abadi umat, ya, akan jadi dana abadi umat. Ya, nah makanya nanti karena dia dapat dana abadi umat, jangan sampai depositonya atas nama pribadi. Ya, jadi ngumpulin wakaf jangan ya, jangan pakai nama pribadi, bahaya. Ya, harus atas nama lembaga yang kredibel ya, lembaga yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia. Kenapa? Kalau utang pribadi, aduh, ya, ya bisa kepake lah kira-kira begitu ya, bisa kepake. Nah kalau dia bentuk lembaga kan dia ada apa namanya, ada evaluasinya, ada auditnya, ada segala macam. Jadi rekan-rekan sekalian itulah kira-kira wakaf produktif. Apa itu? Wakaf yang terus menghasilkan surplus yang berkelanjutan, ya, sehingga dananya akan membesar, membesar dan terus membesar. Ya, jadi yang digunakan adalah revenue-nya, ya, bukan pokoknya. Pokoknya tidak boleh berkurang. Ya, ini yang membedakan dengan sedekah, dengan zakat. Kalau zakat habis, dibagi habis saat itu juga. Tapi kalau wakaf dia nggak boleh habis, dia nggak boleh berkurang sedikit pun. Ya, 1 rupiah pun tidak boleh berkurang. Ya, nah, gitu kira-kira teman-teman sekalian ya, wakaf produktif. Nah, ini contohnya ya, ini contoh program yang kami lakukan di Zakat Sukses untuk pemberdayaannya. Jadi hasilnya kita gunakan untuk pemberdayaan, ya, bikin usaha, ya, bantu orang, sahabat warung. Tapi dari hasil, ya, bagi hasil wakaf tunai. Jadi bukan dari nilai pokok wakafnya. Kenapa? Kalau UKM itu kita kasih pembiayaan, modal usaha, itu ada yang berjalan, ada yang ternyata uangnya kepakai untuk biaya hidup, ternyata kepakai untuk bayar utang, yang kita nggak tahu tiba-tiba ada bayar utang. Jadi ada kemungkinan ruginya, ya. Maka dari itu yang kita gunakan adalah bagi hasilnya. Untuk apa? Untuk bisnis. Nah, kalau bisnisnya naik, ya kan, masyarakat terbantu, dia hasilnya dia berzakat atau berwakaf lagi. Balik lagi, sehingga wakafnya naik. Jadi pemberdayaan kami, ini sekalian kami promosi dikit ya. Kami ada program 1 RW 1 usaha, mie ayam goceng, sama sahabat warung. Nah, ini program pemberdayaan yang akan kami lakukan di tahun 2021 ini di Zakat Sukses. Silakan jika ada yang berminat, kita bisa bersinergi ya, insya Allah.
Nah, terakhir ya, berkah dunia akhirat. Nah, berkahnya gimana? Ya tadi ya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari, mereka dapat pahala di sisi Tuhannya. Nah, itu. Tidak ada kekhawatiran, tidak bersedih. Bayangkan orang yang tidak punya kekhawatiran, tidak punya tidak pernah punya perasaan sedih, bahkan dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu orang yang bahagia. Mau bilang apa lagi? Ya, itulah orang-orang yang bahagia. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, sangat tepat ya teman-teman Princess ini, komunitas Princess melakukan acara ini. Ya mudah-mudahan acara ini kemudian mendorong kita semua untuk menghidupkan wakaf produktif. Ya, jadi jangan takut, wakaf produktif itu ya akan menghasilkan kebahagiaan. Ini konsep kami, berbagi bahagia. Ya, aku berbagi, aku bahagia. Ya, karena memang begitu ya. Kebahagiaan kita pada saat kita melihat orang lain bahagia. Itu di dunia ya. Tapi di akhirat Allah balas yang lebih tinggi lagi. Karena itu saya kasih kesempatan nih teman-teman ya. Nanti kita bisa bersinergi, bisa berdonasi. Nanti kita kumpulkan donasinya atas nama Princess Komunitas Princess. Kita bikin program-program bersama ya. Nah, silahkan kalau mau donasi atau berwakaf bisa ke rekening ini atau bisa pakai QR code ya, pakai GoPay, pakai OVO, pakai Dana. Kenapa kita pakai GoPay? Biar orang bisa berwakaf 10.000 gitu ya. Nggak mesti 100.000, 10.000 ya. Nah, saya tantang teman-teman untuk berdonasi hari ini juga nih. Nggak usah banyak-banyak, 10.000 aja ya. Kali 500 orang dapat 5 juta rupiah. Awal yang baik ya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa membuat kita ini bahagia. Baik, rekan-rekan sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini membuka wacana kita untuk berdiskusi lebih lanjut. Tapi yang terpenting bukan diskusinya, tapi actionnya. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita punya action yang baik untuk wakaf produktif. Ya, kita bisa bersinergi, bisa bekerja sama, membangun sebuah program. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah komitmen kita bersama untuk mengembangkan wakaf produktif ini mulai dari kita sendiri. Ya, mulai dari diri sendiri. Ya, mulai saat ini juga. Ya, kira-kira begitu ya. Makanya silakan lakukan saat ini. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, saya tutup dengan baca hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.